Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutmuti Elvia dengan NPM 2021 4350 2077. Saya adalah mahasiswi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, program studi Teknik Informatika di Universitas Indraprasta PGRI. Saat ini saya akan mendemokan program yang telah saya buat sebagai bagian dari tugas akhir saya dengan judul penerapan metode certainty factor dalam sistem pakar diagnosis penyakit pada ibu hamil di klinik mediasi. Di sini kita berada di tampilan form login, di mana pengguna dapat login sebagai admin atau pengguna biasa dengan memasukkan username dan password. Jika kalian belum login, kalian bisa mendaftar terlebih dahulu. Dikarenakan saya sudah memiliki satu akun pengguna biasa, maka saya akan masuk menggunakan akun tersebut. Kemudian login. Jika login berhasil, maka pengguna akan diarahkan langsung ke menu utama, di mana menu utamanya akan menampilkan informasi tentang pengguna, tentang masa kehamilan, resiko kehamilan, dan total diagnosis. Pada sistem pengguna, kita akan disajikan dengan dua menu utama, yaitu diagnosis dan riwayat diagnosis. Pada menu diagnosis akan ditampilkan beberapa pilihan gejala yang harus dipilih untuk melakukan diagnosis. Seperti contoh, kita ingin melakukan diagnosis penyakit anemia dengan gejala-gejala seperti berikut. Lalu tidak lupa kita mengisi tingkat keyakinannya dengan tidak yakin, sedikit yakin, cukup yakin, yakin, sangat yakin. Lalu kita dapat melakukan proses diagnosis di mana sistem akan menghitung kemungkinan penyakit berdasarkan kombinasi gejala dan nilai certainty factor-nya, lalu menampilkan hasil diagnosis dalam bentuk laporan persentase. Pada hasil diagnosis ini, terdapat nama pasien yaitu Beauty Soul dengan kemungkinan menderita anemia dengan tingkat keyakinan 100%. Pada hasil diagnosis ini juga terdapat definisi penyakit, solusi penanganan, daftar kemungkinan penyakitnya berdasarkan gejala yang dipilih, serta detail perhitungan certainty factor-nya. Jika kita ingin mencetak, maka akan keluar laporan seperti ini, sama. Lalu kita keluar, yang otomatis akan membawa kita ke menu yang terakhir, yaitu riwayat diagnosis, di mana pengguna dapat melihat kembali hasil diagnosis sebelumnya yang telah tersimpan otomatis pada sistem. Ini kita bisa memfilter tanggal. Saya tanggal sekarang, kita filter, maka akan keluar. Lalu bisa kita hapus. Oke. Kemudian untuk pengguna biasa, ini sudah selesai, kita kembali ke admin. Passwordnya kita masukin. Kita login. Sama seperti pengguna biasa, namun admin memiliki akses lebih luas, di mana ada menu diagnosis dan riwayat diagnosis juga. Mungkin admin bisa melakukan proses diagnosis apabila sakit, lalu ada daftar penyakit, daftar gejala, basis rules, data pasien, manajemen user, dan laporan. Untuk daftar penyakit, admin dapat menambah penyakit baru dengan memasukkan kode penyakit, nama penyakit, definisi, dan solusi. Kemudian dapat disimpan dan akan keluar di sini. Karena saya hanya mengambil 5 penyakit, maka tidak perlu ditambah. Kemudian gejala. Admin juga dapat menambah gejala baru dengan memasukkan kode gejala, nama gejala, keterangan, dan simpan gejala.
Gejala yang disimpan akan muncul di sini. Lalu kita juga dapat mengedit dan menghapus gejala sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada menu Basis Rule. Di mana Basis Rule ini akan mengelola hubungan antara penyakit, gejala, dengan nilai certainty factor-nya. Untuk membuat rules, kita hanya perlu memasukkan gejala yang sudah dimasukkan. Kita pilih gejalanya, pilih penyakitnya, lalu gejalanya. Terus kita masukkan nilai sesuai pakar. Sebagai contoh, di sini ada penyakit anemia dengan kulitan pok pucat dengan nilai CF pakarnya itu 0,80. Nah, ini saya dapatkan atas rekomendasi dari bidan. Lalu ada data pasien. Untuk melihat informasi pengguna yang telah melakukan diagnosis dengan filter tanggal. Seperti contoh, kita melihat Juli, ini juga sama. Ini akan keluar data pasien sesuai filter tanggal. Kemudian ada manajemen user untuk mengelola akun pengguna, di mana sebagai admin kita dapat menambah user dengan memasukkan username, nama lengkap, password, dan level user sebagai admin atau user. Lalu yang terakhir ada menu laporan untuk mencetak segala jenis laporan dari jenis laporan penyakit, gejala, hasil diagnosa, laporan user, dan laporan pasien. Coba kita coba ini untuk penyakit sama dengan penyakit yang telah kita masukkan. Terus ada gejala, kemudian user, pasien, lalu ini kita untuk laporan hasil diagnosisnya kita filter dengan tanggalnya. Kita coba yang tadi ya, mulai dari 17 Juli sampai 31 Juli. Kita terapkan filter, kemudian kita cetak. Sini akan keluar riwayat diagnosis dengan tanggal yang kita filter. Lalu kita dapat mencetaknya sama, kemudian tutup dan selesai. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan terkait aplikasi sistem pakar ini. Terima kasih, dan semoga aplikasi ini dapat membantu tenaga medis dan ibu hamil dalam mendeteksi dini penyakit yang mungkin terjadi selama kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.